Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, memancing ikan di Sungai Kambera, berharap tuna, dapatnya ikan barakuda. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang bisa dikata? Kita bercita-cita A, dapatnya E, F, G, H, dan seterusnya. Kenapa di sini seolah-olah berbeda kehendak Allah dengan kehendak kita? Yang memang pasti berbeda. Allah sebagai Khalik, terserah Allah berkehendak bagaimana, Allah berkehendak kepada siapa, dan apa kehendak Allah. Nah, kita mah hanya sekedar makhluk. Makhluk itu diberi, makhluk itu tidak punya pilihan. Yang punya pilihan hanya Allah. Allah satu-satunya berkehendak, Allah satu-satunya yang mempunyai kuasa. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu, lanjutkan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita sama sekali tidak bisa berkehendak, hanya Allah lah yang berkehendak. Allah maha segala-galanya, Allah maha kuasa, Allah maha memiliki irodah. Sementara kita hanya diirodahkan oleh Allah, kita hanya diikhtiarkan oleh Allah, itu pun kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa berkata apa-apa. Walaupun sudah lama, walaupun sudah dari dulu kita berkehendak, tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kita hanya bisa pasrah dan menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di sini ada dua bahasan. Pertama tentang doa, dan kedua mengenai istidraj. Sama nggak doa dengan istidraj? Beda. Di mana-mana juga mbek mah beda sama kuda ya. Kalau doa itu sebagaimana Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ikhtiar. Apa itu ikhtiarnya? Salah satunya yaitu dengan doa. Setelah kita memaksimalkan ikhtiar, kemudian meluruskan niat, baru kita berdoa. Dan berdoa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan kapan waktu ijabahnya, dan kita tidak bisa menentukan kapan atau sebagaimana besarannya. Kita sih inginnya punya harta sebanyak-banyaknya, punya ilmu setinggi-tingginya, punya amal seluas-luasnya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya kita mau apa, gitu ya? Yang jelas kita hanya berusaha ikhtiar, salah satunya dengan doa, dan doa itu adalah ahwal batiniyah, sedangkan ikhtiar itu adalah ahwal lahiriah. Jadi antara lahir dengan batin harus seimbang. Tes ya. Saya ulangi ya, bahwa al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. The man exposes and the God disposes. Kumaha ngarti cenah ieu ini? Oh teh. Pengertiannya sama dengan yang pertama ya. Al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu hanya berusaha dan berdoa, sedangkan Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu hal, maka Allah hanya tinggal berfirman kun, jadilah engkau yang dikehendaki Allah, fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan manusia punya perlu proses dan waktu. Proses dan waktu berdoanya, berusahanya, berikhtiarnya, kemudian menghadapi godaan, rintangan dan tantangannya. Wah, subhanallah, bisa jadi bertahun-tahun atau puluhan tahun manusia berikhtiar. Pembahasan doa dicukupkan sekian, tapi ada sedikit tambahan bahwa doa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah kapan mengijabahnya, terserah Allah besarannya sebagaimana. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa sekalipun Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, memohonlah, berdoalah, mintalah engkau kepadaku wahai hambaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah semua permintaanmu. Jadi pada hakikatnya semua doa-doa itu pasti akan diijabah. Akan diijabah, cuma diijabahnya ini ada 3 versi. Versi pertama, Allah akan mengijabah sesuai apa yang kita kehendaki. Tapi kehendak Allah tidak bisa ditawar-tawar, dan Allah terserah kapan waktunya dan kapan segalanya. Manusia kalau seandainya tepat sekali dengan sesuai apa yang kita inginkan, memang itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Yang kedua, kalau seandainya ijabahnya waktu itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa lama-lama, meminta lama-lama, ternyata diijabahnya munculnya hendak kita terakhir kali ada di alam dunia. Kenapa? Doa itu diijabah bisa di akhir hayat, bisa di akhirat. Gimana, Bu? Bisa di akhir hayat, bisa di akhirat. Padahal kita berdoanya pada waktu masih kecil gitu ya, tapi diijabahnya menjelang akhir hayat. Masya Allah, itu terserah Allah. Kalaupun nanti ditangguhkannya di akhirat, hak prerogatif Allah juga, dan itu adalah kebijakan Allah. Allah maha mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, yang mungkin ini ya tidak masuk di akal anak-anak. Apa masalahnya? Mintanya A, dikasihnya B. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ini, Allahumma ini, Allahumma inna as'aluka, Allahumma inna as'aluka, nggak dijawab. Tapi Allah mengijabahnya dengan mengganti keselamatan. Seperti halnya anak kecil. Anak kecil minta pisau. Ada nggak orang tua yang memberikan pisau ke anak kecil? Kenapa? Karena khawatir keselamatannya. Nah, itu dia ya. Nah, ada juga ini Ibu. Doa itu seperti halnya ketika kita meminta sesuatu, misalkan mintanya 1, dikasihnya sama Allah 5 misalkan. Minta kesehatan, tapi yang dikasihnya ternyata anggota keluarga kita sehat semuanya, itu alhamdulillah. Ada juga yang minta doa tapi lama diijabahnya. Apa sebabnya? Nah, ini ada penyebabnya. Pertama, ketika doa kita langsung diijabah, mohon maaf, ada sebagian orang yang berhenti doanya. Seperti awal-awal kita berzikir ya, ini saya minta ikut zikiran, boleh nggak khotamat? Boleh. Memangnya kenapa Bapak? Ibu, saya gak punya pekerjaan. Nah, sebulan kemudian, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat pekerjaannya. Khotamannya berhenti nggak kira-kira? Berhenti. Kenapa? Karena dia sudah menemukan apa yang diinginkan. Padahal itu bisa jadi istidraj. Atau bisa jadi begini, ketika kita minta, kok lama banget ya Allah dijawab, padahal ud'uni astajib lakum. Oh, ternyata malaikat, kata Allah, aku senang dengan rintihan doa dia di malam hari.
Ketika orang-orang terlelap tidur, dia bangun sendirian, mengambil air wudhu, bersujud kepadaku dan memohon kepadaku. Tahan, wahai malaikat, hentikan apa, tangguhkan apa yang dia minta. Aku senang dengan rintihannya. Bisa jadi permohonan kita itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tadi misalkan minta satu diberinya 5, bisa jadi itu istidraj. Kalau bahasa Sunda mah kakek mungkin nyungkun, kayaknya nyungkun. Misalkan ada orang, ada anak mah minta jajan, si mamanya lagi sibuk, minta jajan baik, tah atuh kade sadayana. Kira-kira senang nggak itu? Bagi sebagian orang yang belum paham mungkin senang gitu. Tapi yang memahami istilah istidraj, nyungkun, gak mau amat itu dikasih 5 ya, mendingan dikasih sesuai apa yang kita harapkan, insya Allah. Tadi apa katanya? Berharap ikan tuna, dapatnya ikan barakuda. Apa? Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang bisa dikata? Mintanya A, ternyata dapatnya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M dan seterusnya. Maka ibu bapak hadirin jamaah sekalian, hati-hati kita berdoa. Barangkali kalau seandainya lama ditangguhkan ijabahnya, bisa jadi Allah senang dengan rintihan doa kita. Pun kalau ternyata pagi berdoa, sore sudah dijawab, jangan-jangan ini sungguhan dari Allah. Insya Allah Insya Allah kita mah mengharapkan senantiasa ridho dan rahmat Allah. Apa yang kita minta, Allah meridhoinya. Apa yang kita inginkan, Allah memberikan rahmat di dalamnya, sehingga hidup kita hanya dengan penuh rahmat dan ridho Allah kita berjalan, ya, insya Allah.